Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya Rama Ditya Domas, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bencana tanah bergerak di Ciamis terus meluas dan membesar, bahkan area perbukitan terbelah hingga ambles. Seorang pria di Majalengka membakar mobil dan rumah mantan istrinya. Polisi masih memburu pelaku untuk mengungkap motif. Mayat perempuan muda ditemukan dalam kondisi setengah telanjang dan tangan terikat, mengapung di sebuah aliran sungai di Kabupaten Cirebon. Ya, kita ke informasi pertama. Bencana tanah bergerak di Kabupaten Ciamis terus meluas dan membesar. Tidak hanya merusak rumah, jalan dan perbukitan mulai terbelah dan ambles. Pemerintah desa berharap agar segera dilakukan penelitian tentang kondisi tanah demi keselamatan warga. Warga desa Budi Asi di Kabupaten Ciamis makin khawatir dengan bencana tanah bergerak yang melanda desa mereka. Kini tanah bergerak terus meluas bahkan melebar. Selain telah merusak sejumlah rumah, bencana tanah bergerak juga mulai meluas ke jalan hingga ambles. Jalan turun sekitar 20 hingga 50 cm dengan diameter lebar retakan hingga 30 cm. Bahkan perbukitan di sekitar desa juga mulai terbelah. Pihak desa berharap BPBD Ciamis segera meneliti kondisi tanah untuk memastikan kelayakan sebagai tempat hunian. Iya gimana? Masih bergerak atau gimana? Masih bergerak, tadinya 20 cm, sekarang udah 50 yang tadi itu. Kerenggangan sampai ada yang 25 cm, 30. Ada berapa banyak Pak yang terdampak? Yang terdampak ini 14 rumah. 14 rumah. Sama yang terancam itu 14 rumah. Jadi di kampung mana aja Pak? Ini di RT 38 yang 14 rumah, yang tadi sama 14 tambah 1 jadi 15 yang di RT 44. Kalau ini satu RT semua gitu. Sejauh ini terdata ada 33 rumah terdampak bencana tanah bergerak. Warga terdampak untuk sementara mengungsi ke rumah keluarga untuk mengantisipasi dampak bencana tanah bergerak susulan. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Karena tidak mau menanggung malu, seorang mantan tenaga kerja wanita di Sukabumi tega membuang bayi dari hasil hubungan tidak resmi dengan warga negara Bangladesh. Sebelumnya, pelaku membuang bayi yang baru dilahirkan di semak-semak dalam kondisi hidup. Mantan TKW yang pernah bekerja di Abu Dhabi bernama Yuyun harus merasakan dinginnya jeruji penjara. Ia ditangkap kepolisian Resor Sukabumi karena membuang bayi darah dagingnya sendiri di Kampung Mekarjaya, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa itu terjadi pada Jumat lalu beberapa saat setelah ia berbelanja ke pasar Penglesiran. Ia mengaku merasa kontraksi hebat sehingga menepi ke kebun sejauh 1 km dari pasar. Di sanalah ia melahirkan bayi laki-laki tanpa bantuan medis. Namun hatinya gundah gulana untuk membawa pulang sang bayi lantaran malu belum memiliki suami. Ia kemudian meninggalkan buah hatinya di semak-semak. Keberadaan bayi diketahui warga setelah mendengar tangisan bayi dan didapati dalam kondisi masih hidup. Tersangka mengaku tega meninggalkan bayinya lantaran malu karena bayi tak berdosa ini merupakan hasil hubungan terlarang dengan pria asal Bangladesh selama bekerja di Abu Dhabi. Tersangka yang diamankan adalah saudara YS, umur 44 tahun. Kemudian tersangka tersebut merasa malu, motifnya merasa malu karena sudah bekerja selama 10 tahun di Abu Dhabi, Emirat Arab, berhubungan dengan orang keturunan Bangladesh. Akhirnya pulang dalam kondisi hamil. Saat itu pelaku yang pada saat itu hamil berangkat menuju pasar Pangleseran Gunung Guru. Pada saat perutnya terasa untuk melahirkan, kemudian pelaku ini berjalan kaki selama kurang lebih 1 km ke TKP. Pada saat di TKP, pelaku merasakan akan melahirkan, kemudian pelaku di TKP melahirkan sendiri tanpa bantuan medis.
Kondisi bayi saat ini dalam keadaan sehat dan ditangani oleh Bidan Puskesmas Gunung Guru. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, seorang pria tega membakar mobil serta rumah mantan istrinya di Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka pada Selasa petang. Perbuatan tersebut terekam kamera pengawas. Polisi masih menyelidiki motif pelaku. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria diduga menyiramkan bahan bakar ke sebuah mobil minibus, lalu menyulut api dengan membakar mobil minibus tersebut. Kobaran api yang membakar sontak membuat warga sekitar panik dan berhamburan menyelamatkan diri, sementara pelaku langsung kabur. Beruntung beberapa warga membantu memadamkan api sehingga kebakaran yang lebih besar dapat dicegah. Pembakaran mobil itu terjadi di depan minimarket di kawasan Cipinang, Kecamatan Raja Galuh, Majalengka pada Selasa petang. Pelaku pembakaran diduga merupakan mantan suami korban. Tak puas membakar mobil, pelaku juga membakar rumah korban yang berada di Desa Kumbung, di Kecamatan Raja Galuh. Korban melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Raja Galuh. Korban mengaku takut karena sebelumnya mantan suaminya mengancam akan menyiramkan air keras. Awal-awalnya sih dia neror, katanya di mana, saya kan mau ngapain, dia katanya saya pengen ketemu sebentar aja, kan saya udah diancam, mau dibanjur katanya muka lu sama air keras, kan saya takut ya. Sementara perangkat desa Kumbung membenarkan pembakaran rumah dilakukan oleh mantan suami korban. Meski api tak membakar seluruh bagian rumah, namun kebakaran sempat membuat warga panik. Sebelum membakar rumah tuh membakar mobil dulu di Cipinang. Mobil korban. Oh, mobil korban, Pak. Setelah itu? Setelah itu langsung ke Kumbung membakar rumahnya, Pak. Membakar rumahnya. Itu warga sekitar nggak merasa curiga kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada curiga mau ngebakar rumah. Kasus ini masih ditangani oleh Polsek Raja Galuh. Korban dan keluarga berharap pelaku segera ditangkap. Agung Gunawan melaporkan dari Majalengka. Ya, seorang juru parkir di Kuningan ditangkap polisi karena mencabuli seorang remaja perempuan yang notabene sebagai penyandang disabilitas. Modus pelaku menjanjikan akan menikahi korban. 2 kali mencabuli remaja putri penyandang disabilitas, juru parkir ini akhirnya ditangkap Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kuningan. Pelaku mencabuli korban di sebuah warung tempat korban bekerja sebagai penjaga warung di kawasan wisata Palutungan, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Pencabulan terbongkar pada hari Sabtu malam lalu. Saat itu korban sendirian menjaga warung karena ditinggal orang tuanya. Pelaku memanfaatkan situasi sepi korban sendirian sehingga leluasa mencabuli korban. Namun aksi pelaku terpergok paman korban yang melihat pelaku keluar dari warung. Sang paman curiga sehingga kemudian menginterogasi korban. Awalnya korban sulit berkomunikasi, namun akhirnya bisa bercerita telah dicabuli sang juru parkir dengan modus pelaku menjanjikan akan menikahi korban. Pencabulan di warung ternyata bukan kali pertama. Sebelumnya pelaku telah mencabuli korban di toilet objek wisata pada bulan Februari lalu. Pelaku sudah melakukan aksinya kurang lebih 2 kali. Jadi pada bulan Februari dan juga pada bulan April. Namun pada bulan April pada saat pelaku melakukan aksinya kebetulan ada saksi yang merupakan paman korban atau korban ini kan merupakan anak di bawah umur. Jadi memang pada saat pelaku sebelum melakukan aksinya dia melakukan bujuk rayu terhadap terhadap korban dengan menjanjikan bahwa akan dinikahi. Pelaku yang kini berusia 39 tahun dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Agung Gunawan melaporkan dari Kuningan.